Jadi kalau Anda mengatakan sebelum tidur bismikallahumma amutu wa ahya atau bismikallahumma ahya wa amut, nah setelah Anda ucapkan itu, lihat kalimatnya, wa ilayhin nusyur. Baik, yang ketiga, fayaqulu, maka beliau kemudian berdoa. Apa doanya? Oh, jangan mengarang, kan belum saya bacakan. Belum saya bacakan, nggak pakai tidak, belum saya bacakan. Lihat sini, doanya fayaqulu, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Di sini saya mau berhenti. Lihat baik-baik. Kalimat qala yaqulu itu bukan sekedar perkataan, tapi bisa juga berarti komitmen yang dibangun. Awas, hati-hati. Beda sekedar berkata dengan berkomitmen. Berkata hanya mengungkapkan kalimat menjadi suara. Awas. Ta'birul kalimat yatakawwanu 'ala as-saut. Ya, mengungkapkan kalimat yang membentuk sebuah suara yang terdengar. Tapi kalau komitmen tidak hanya mengeluarkan suara, tapi kita berjanji untuk mengikuti apa yang kita ungkapkan itu. Maka kalimat fayaqulu di doa yang dibacakan ini, doa ini tidak sekedar memberikan kita bimbingan untuk membacakannya, tapi juga memenuhi inti atau makna dari doa yang kita bacakan itu. Baik, mari kita lihat baik-baik. Saya tuliskan ya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi. Saya pakai rok'ah ya, supaya mudah dituliskan. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Fokus baik-baik. Lihat ya, saya garis bawahi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ini ba'dama amatana, ini bisa disatukan, tapi yang paling penting diantaranya gini, wa ilaihin nusyur. Saya bagi dua, 1, 2. Sudah? Lihat baik-baik sekarang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Saya terjemahkan tekstual dulu. Segala puji untukmu ya Allah, yang memberi saya kesempatan hidup lagi setelah engkau menahan nyawa saya sementara waktu. Ya, ba'dama amatana itu kalau ada amatana meninggal betulan. Tapi kalau ada kalimat ba'dama amatana artinya ditahan sementara nyawa kita dan kemudian diteruskan kembali kehidupannya. Jadi bukan diwafatkan, hanya sementara ditahan supaya tidak beraktivitas pada umumnya. Itu kalimat bedanya antara amatana dengan ba'dama. Jadi kalau setelah mengatakan ba'dama, ada kalimat amatana, artinya itu berarti tidak dalam konteks meninggal seutuhnya. Dalam arti meninggal gitu kan, selesai. Kalau dalam konteks kehidupan dunia, di artinya ditahan sementara waktu supaya tidak beraktivitas dan diberikan kesempatan lagi untuk beraktivitas. Jelas? Bisa juga diartikan bangkit dari kubur, ba'da amatan. Ya, ba'dama amatana, setelah diwafatkan kita bangkit lagi. Tapi untuk membedakan antara di dunia dengan di alam kubur, maka di kubur disebut dengan ba'af. Ba'af. Jelas? Makanya yaumul ba'af, hari dibangkitkan setelah wafat betulan. Sedangkan yang ba'dama amatana ini sementara waktu, bukan wafat tapi ditahan sementara nyawanya, ruhnya, kemudian dikembalikan untuk beraktivitas lagi. Paham? Nah, lihat sini. Teman-teman sekalian, saya mau sedikit dulu ya. Kita lompat, sebetulnya flashback kalau dari segi waktu, tapi lompat dari segi materi, karena belum saya ajarkan. Kalau antum mau tidur itu, apa yang antum bacakan? Bismikallahumma ahya wa amut. Itu kan dalam riwayat hadisnya bismikallahumma amut wa ahya. Lihat sini baik-baik. Kalau di hadisnya diawalkan kalimat amut dibandingkan dengan ahya. Ya Allah, hanya karenamu jika hamba wafat di malam ini. Secara menerjemahkannya. Kalau mau lebih bebas lagi, ya Allah, jika memang tidur ini menjadi tidur terakhir bagi saya, dan saya meninggal dalam tidur saya, maka saya mohon ya Allah, wafatkan saya dengan namamu. Wafatkan saya dalam ridhamu. Dengan namamu saya akan wafat.
Dan bila pun saya hidup lagi ya Allah, ahyana, engkau hidupkan saya lagi, maka hidupkanlah saya dalam ketentuanmu. Jadi Anda saat mau tidur itu, Anda sudah pasrah kepada Allah. Kalau meninggal, saya ingin meninggal karena Allah. Dan kalau diberi kesempatan hidup lagi, saya pun akan menjalani kehidupan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalimat ini diucapkan sebelum tidur setelah Anda berevaluasi diri. Kira-kira sampai dengan malam itu mau tidur, kebaikan apa yang sudah Anda kumpulkan, kesalahan apa yang sudah Anda kerjakan. Makanya nanti Nabi itu banyak beristighfar. Nabi aja istighfar 70 kali, kadang sampai 100 kali. Ya, takut kalau hal-hal yang dikerjakan selama hidup itu sampai mau tidur masih banyak kesalahan. Takut tidur membawa dosa. Takut tidur membawa kesalahan dan belum dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti beristighfar. Tapi berjanji. Kalau meninggal, mudah-mudahan diampuni dosa sehingga tenang meninggalnya. Kalau hidup lagi berjanji akan menyempurnakan kesalahan dengan diperbaiki kalau hidup lagi keesokan harinya. Jadi seharusnya visi hidup itu sudah punya rencana. Jadi kalau saya hidup lagi ya Allah, saya janji akan lebih baik daripada sebelum yang sekarang ini. Paham? Kalau saya meninggal, mudah-mudahan diterima amalan-amalan saya, diampuni dosa saya. Makanya ketika Anda dibangunkan lagi oleh Allah menjalani kehidupan, Anda ucapkan Alhamdulillah. Karena sebelumnya Anda mengatakan, kalau saya hidup lagi ya Allah, saya ingin memperbaiki kehidupan saya hanya karenamu. Saya ingin ikut ketentuanmu. Jadi kalau Anda mengatakan sebelum tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut, Anda berkomitmen kalau besok bangun lagi, saya akan lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau Anda tidak ke masjid kemarin, sekarang saya akan ke masjid. Kalau kemarin nggak baca Quran, sekarang saya akan baca Quran. Kalau kemarin nggak salat sunnah, sekarang saya akan salat sunnah. Kalau kemarin lisan berkata yang salah, sekarang akan dijaga dari yang keliru. Kalau mata melihat yang salah, sekarang nggak akan lihat yang salah lagi. Dijaga oleh Anda. Anda berkomitmen. Begitu bangun, Anda ucapkan, Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Diberi kesempatan hidup lagi. Makasih ya Allah. Ada yang kemarin kesalahan yang belum saya selesaikan. Saya belum minta maaf kepada ibunda saya. Belum minta maaf kepada teman saya. Saya takut ketika dihisab, saya istighfar dari teman saya belum ridha dengan kesalahan yang saya perbuat. Maka dari itulah Anda katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih. Engkau telah memberi kesempatan hidup pada saya setelah ditahan nyawa saya sementara waktu. Nah, setelah Anda ucapkan itu, lihat kalimatnya. Wa ilayhin nusyur. Dan hanya kepadanya kita akan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih. Engkau telah memberi kesempatan hidup pada saya setelah ditahan nyawa saya sementara waktu. Nah, setelah Anda ucapkan itu, lihat kalimatnya. Wa ilayhin nusyur. Dan hanya kepadanya kita akan kembali. Teman-teman, bukan cuma kembali karena kalimatnya menggunakan kata nusyur. Kembali itu bisa raja'ah. Orangnya bisa raji, jamaknya rajiun. Ketika ada orang kembali kepada Allah, Anda ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang kedua, ada. Orangnya disebut aid, jamaknya aidun. Waktunya mi'ad, tempatnya ma'ad. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah berjanji kalian akan kembali, maka janjinya tidak akan pernah meleset. Pasti akan ditepati. Zadul Ma'ad. Demikian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat satu kitab untuk bekal kita kembali. Itu kembali. Tapi kalau menggunakan nusyur bukan sekedar kembali. Nusyur itu artinya asal katanya nasyara, menyebar. Untuk balik lagi. Jadi teman-teman, nanti tolong teman-teman setelah ini silahkan menyebar ya, beraktivitas. Nanti Anda kesini lagi. Nah, kalau Anda menyebar beraktivitas, terus saya beri waktu. Tolong masing-masing saya beri waktu sampai 24 jam ya. Kumpul lagi di sini. Saya berikan petunjuknya, tolong cari ini. Terus tolong maaf, tinggalkan ini. Hati-hati ya, di jalan nanti banyak yang akan menghambat misi Anda. Ya, begitu Anda jalan, jangan sampai banyak mampir-mampir, jangan sampai terlena dengan lihat ini itu, karena nanti banyak di jalan sesuatu yang bisa memalingkan dari misi Anda. Anda diberikan waktu 24 jam. Silakan menyebar. Nanti balik lagi sini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang tepat waktu dan semuanya akan tepat waktu datang. Tepat waktu datang. Hanya persoalannya, ada yang datang tepat waktu tapi tidak tepat misi. Maaf, begitu berangkat, ada yang bekalnya 100%. Ada yang cuma 90%. Ada yang 70%. Ada yang 50%. Tidak sedikit yang minus. Karena ternyata waktunya tidak digunakan dengan baik.
Maaf, judulnya ke taklim, mampirnya kebanyakan. Begitu mau berangkat, mie tek. Masya Allah berangkat. Makan mie dulu, berangkat lagi, bakso lagi kan. Berangkat lagi, obat mujarab, Masya Allah, mampir lagi. Berangkat lagi, semua dilihat, semua dimampirin. Apa yang terjadi? Mohon maaf, dia lupa dengan tugasnya. Kata Imam Al-Ghazali, kehidupan itu bagaikan menyelam di lautan. Tabung gasnya terbatas, oksigennya maksudnya. Oksigennya terbatas. Tapi Anda ditugaskan hanya untuk mencari mutiara. Kadang-kadang begitu menyelam, lihat ikan indah, lihat, Masya Allah. Lihat hiu, dianalisis. Lihat paus, dibanding-bandingkan. Ceklik, bikin status ya. Paus besar, memang gitu kan. Lihat lagi, lupa. Begitu mau habis, belum diambil mutiaranya. Nah, nusyur artinya kembali menyebar untuk mencari bekal. Jadi ketika Anda mengatakan wa ilaihin nusyur, Anda berjanji kepada Allah, ya Allah, hari ini saya akan lebih baik daripada kemarin. Saya akan cari bekal. Jadi Anda itu sudah punya menu sebetulnya. Makanya waktu Anda bangun pertama kali beraktivitas disebut dengan subuh. Apa itu subuh? Subuh itu dari kata asbah, yang sudah siap dengan rencana, yang sudah punya pemetaan. Kenapa waktu pertama disebut subuh dan sholatnya sholat subuh? Saat fajar itu muncul, waktunya disebut subuh. Di orang beriman itu saat bangun subuh, dia bedanya dengan yang belum beriman, dia sudah punya siap rencana, punya pemetaan, aktivitas apa yang dikerjakan di hari ini supaya pulang membawa pahala. Di orang beriman itu saat bangun sudah jelas rencananya, karena malam Anda sudah punya rencana. Malam Anda sudah rencana, ya Allah kalau saya meninggal, tenangkan. Kalau saya hidup lagi, beri kesempatan untuk berubah. Nah, perubahan itu sudah Anda tuliskan rencananya. Sudah Anda tuliskan. Besok jam 7 saya akan kerjakan ini. Sholat subuhnya saya akan di sini. Saya akan berangkat jam sekian. Maaf, tahajud dulu bangun jam sekian. Kemudian setelah itu saya kerjakan syuruknya. Setelah itu saya kerjakan dohanya. Jam 8 ada di mana? Jam 12 di sini sampai dengan tidur lagi. Kalau ada kesalahan yang kemarin, saya akan minta maaf. Kalau ada yang kurang, saya akan lengkapi. Itu seharusnya.